Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul siang hari ini meskipun secara virtual meeting dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fisikokimia Teofilin. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Baik, yang pertama, pemateri yang pertama ada Risma Yuliana, NIM 059. Kemudian ada saya sendiri sebagai moderator, Nadia Liva Nabila Putri, NIM 058. Dan Ardiana Ulia Ahnia, NIM 057. Sebagai pemateri yang kedua. Dan yang terakhir ada Rafli Musyafa, NIM 060 sebagai pemateri yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada materi. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, teofilin atau teopilin. Teofilin adalah obat untuk asma yang bekerja dengan cara merelaksasikan otot polos, terutama otot polos bronkus, serta merangsang SSP, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Diuresis itu pengeluaran air seni secara berlebihan. Dan ini merupakan struktur kimia dari teofilin dengan nama 1,3 dimetil 1 hapurin 2,6 dion. Sekian untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 2. Selanjutnya yaitu teofilin mengandung satu molekul air hidrat atau anhidrat. Teofilin mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,5% C7H8N402 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pelarutan. Sukar larut tetapi mudah larut dalam air panas, mudah larut dalam larutan alkali hidrosida dan dalam amonia, sukar dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam eter. Keasaman, larutan 500 mg zat dalam 75 ml air, tambahkan 1 tetes merah metil LP diperlukan tidak lebih dari 1,0 ml natrium hidroksida 0,020 N untuk mengubah warna merah menjadi kuning. RM, BM, C7H8N4O2 H20 atau 198,18. Titik leleh antara 270 derajat dan 274 derajat. Rentang antar awal dan akhir peleburan tidak lebih dari 3 derajat. Kestabilan dapat disimpan pada suhu kamar di bawah cahaya fluoresensi terus-menerus sekurang-kurangnya 180 hari tanpa perubahan konsentrasi yang signifikan dalam bentuk larutan, sebaiknya dilindungi dari cahaya karena berpotensi terjadinya kerusakan atau perubahan warna stabil di udara. Selanjutnya, identifikasi. Yang pertama, spektrum serapan inframerah, zat yang telah dikeringkan dan didispersikan dalam kalium bromida P, menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada teofilin PPFI. Yang kedua, waktu retensi relatif puncak utama terhadap baku internal pada kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. Penetapan kadar dilakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti tertera pada kromatografi. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Kesimpulannya, teofilin merupakan obat terapi yang sering digunakan untuk penderita asma. Obat ini banyak diresepkan oleh dokter untuk terapi dan penanganan saat terjadi asma. Kelebihan teofilin dibandingkan obat asma yang lain adalah efek samping yang ditimbulkan sudah diketahui oleh para ahli kesehatan, sehingga efek samping dapat diantisipasi sesegera mungkin.
Obat ini merupakan golongan metilsantin utama yang dipakai pada penata laksanaan asma. Mekanisme kerjanya sebagai bronchodilator. Seperti itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.